Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi dalam rangka mengutip hikmah kehidupan dari Al-Quran. Sekarang ada di surah Al-Fil. Sebelum kita mulai, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka mengutip hikmah kehidupan dari suratul Quran. Sekarang ada di surah Al-Fil. Sebelum kita mulai, kita baca dulu bersama-sama surah Al-Filnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jemaah billah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam surah ini salah satu surah yang paling indah, menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah yang begitu dahsyat dan besarnya. Di dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah bilang kepada Rasulullah, tidakkah engkau Nabi Muhammad ya Rasulullah memperhatikan bagaimana Tuhanmu, bagaimana Allah telah bertindak terhadap pasukan gajah. Jadi Allah bertanya kepada Rasulullah, tidakkah engkau melihat, memperhatikan bagaimana Allah bertindak ketika pasukan gajah akan menghancurkan Ka'bah? Jadi ini itu merupakan di mana kisah lahirnya Rasulullah ketika saat itu ada pasukan Raja Abrahah yang ingin menghancurkan rumahnya umat muslim, yaitu Ka'bah. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada. Dilanjutkan di ayat 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi Allah di sini menunjukkan kekuatannya, bahwasanya apapun yang pasukan gajah Raja Abraha lakukan itu hanyalah sia-sia. Tidak ada apa-apanya karena Allah bertindak dan menunjukkan kekuasaannya. Dilanjutkan ke ayat 3. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ini salah satu kekuasaan yang paling sakral. Menurut otak manusia itu pasti mustahil. Dan Allah mengirimkan kepada pasukan gajah itu berupa burung-burung yang dari surga. Yang berbondong-bondong begitu banyaknya. Ya kan? Melawan pasukan gajah daripada Raja Abrahah. Namanya ada yang disebut burung ababil. Itu burung dari surga yang Allah kirimkan untuk melawan pasukan gajah. Dilanjutkan di dalam ayatnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka, yang melempari Raja Abraha, yang melempari pasukan gajah itu dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Ada satu dalam kisah menerangkan bahwasanya itu batu diambil dari batu neraka. Untuk apa? Untuk menghancurkan daripada pasukan-pasukan gajah. Jadi kalau kita berpikir secara lebih jauh, menurut otak manusia, bagaimana sih ribuan burung itu bisa menghancurkan begitu pasukan yang sangat banyaknya? Tapi di sini Allah menunjukkan kuasanya yang sangat hebat. Apa itu? Dengan burung-burung tersebut Allah perintahkan yang begitu banyaknya membawa batu yang panas. Begitu dahsyat panasnya. Sehingga diturunkanlah kepada pasukan-pasukan gajah tersebut. Jemaah billah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan di dalam ayatnya. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Kata Allah, sehingga Allah menjadikan pasukan gajah tersebut seperti daun-daun yang dimakan ulat. Begitu gimana sih gitu kan? Kalau kita ngelihat daun yang dimakan ulat itu begitu hancurnya. Jadi ketika kita
membaca satu kisah di dalam kisah-kisah para nabi, termasuk kisah-kisah pasukan gajah tersebut, itu batu begitu panasnya ada sampai dalam kisah tersebut meleleh ketika masuk ke dalam badan manusia daripada pasukan gajah atau ke badan gajahnya gitu, yang begitu pada mati. Itu saking begitu panasnya. Karena apa? Karena panas sehingga menyebabkan kematian. Jadi apa sih hikmah yang kita dapatkan dalam pembahasan surah Al-Fil ini? Bahwasanya di dalam ayat pertama Allah menunjukkan kekuasaan Allah yang paling dahsyat. Jadi pesan saya, kita jangan takut. Jangan takut hidup di dunia ini, kita punya Allah. Allah yang maha sayang sama hambanya. Memang kita kadang berpikir, aduh kok hidup saya gini ya, kok saya kayak nggak tenang, kayak ada apa, takut apa-apa. Ya takut secara syariat boleh. Akan tetapi ketakutan itu dipasrahkan kepada Allah. Niat di dalam hati, ya Allah, saya memiliki satu ketakutan. Saya memiliki satu ketakutan, tolong saya. Karena di dalam ayat 1, Allah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu nggak memperhatikan bagaimana Allah bertindak? Allah bertindak. Saya ulangi lagi, Allah bertindak. Ya, Allah bertindak. Ketika kita punya satu urusan yang memang menurut kita tuh mustahil banget. Ini gimana sih nyampenya, beresinnya gimana gitu loh, gitu kan? Tapi dalam ayat ini Allah bertindak. Makanya dalam setiap langkah kita, apapun itu, dimanapun itu, libatkan Allah lah dalam setiap langkah kita. Karena apa? Ketika kita melibatkan Allah yang maha kuasa, maka Allah akan memperhatikan kita dan Allah akan bertindak untuk kita, bertindak membantu kita. Makanya saya di materi sebelum-sebelumnya yang saya terangkan bahwasanya meminta ampun kepada Allah, berharap kepada Allah, yakinlah kalau Allah itu Tuhan yang paling baik sama kita. Allah itu yang maha kuasa. Saya memberikan contoh satu hal di materi sebelumnya. Raja itu pasti punya rakyat, ya. Ketika raja tersebut cinta sama satu rakyat, apa sih yang rakyat tersebut nggak dikasih gitu kan? Seperti kita logikanya. Kita menjadi seorang pimpinan perusahaan atau bos. Ketika kita melihat ada anak buah, ada pegawai kita yang memang cara kinerjanya itu baik gitu loh kan, maka kita akan lebih sayang. Nah begitupun Allah, ketika kita sering melaksanakan perintah Allah, mendapatkan ridha dan cintanya, maka Allah, apakah Allah tinggal diam? Oh enggak, Allah akan lebih memperhatikan kita. Makanya pesan saya, dimanapun teman-teman berada, tetaplah berharap kepada Allah, cintailah Allah, minta ampunan kepada Allah. Karena Allah itu yang maha penyayang gitu loh. Jadi jangan baper. Ya adapun kalau kita laku hidup gue gini amat, itu Allah tuh lagi nguji. Tandanya Allah cinta kepada seorang hamba, itu diuji. Ini hamba nih sabar enggak nih sama gue gitu kan, kata Allah kan. Kalau dalam bahasa gaul. Sekali lagi, yang intinya berharap, berpasrah kepada Allah, maka Allah akan membantu kita, akan bertindak membantu untuk kita. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Like, comment, share, subscribe. Apabila video ini selalu mengingatkan kita semua, dukung terus channel ini supaya senantiasa lancar menyebarkan kebaikan dalam media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.